Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 19. Fu Gyoksu sebenarnya tidak sabar mendengar bagian dari cerita itu. Tapi dia tidak berani memperlihatkannya di depan Yan Chongtian. Justru karena itu pula, banyak orang dunia Kangou yang mengincar Tian Chan Kiat. Sedangkan orang-orang Pit Lok Chik yang merupakan orang ketiga antara Butong dan Butibun segera membuat rencana. Pemimpin mereka sendiri Tian Ti atau makhluk tua yang melarikan diri itu menyelundup ke Butong San dengan menyamar sebagai tukang bakar api di dapur. Dia berhasil menyusup ke dalam kamar penyimpanan kitab dengan tujuan mengambil kitab Tian Chan Kiat. Apakah dia tertangkap basah? Dia kepergok oleh Chou Su. Dia bukan tandingan Chou Su kami dan berhasil dikalahkan. Tian Ti langsung menjatuhkan diri berlutut di depan Chou Su dan meminta pengampunan. Dia mengatakan bahwa dia hanya disuruh orang lain. Sebagai buktinya dia membawa surat yang ditulis orang itu. Chou Su tidak curiga sama sekali. Dia langsung merobek sampul surat itu. Ternyata sampul surat tersebut sudah dibubuhkan bubuk beracun. Dan mata Chou Su menjadi buta seketika. Kemudian dia dibokong lagi oleh Tian Ti. Meskipun aku keburu datang serta berhasil meringkus Tian Ti, tapi Chou Su sudah putus nyawa. Uraian terakhir mengenai Tian Chan Kiat pun hilang sejak saat itu. Tapi, Susio, kau. Aku melatihnya dengan memaksa diri. Yan Chongtian menarik nafas panjang. Hal ini karena Toku Buti mulai membentangkan sayapnya. 20 tahun yang lalu, Mid Hip Sin Kangnya sudah dilatih sampai tingkat 6. Setelah aku merundingkan masalah ini dengan Chi Xiong, suhumu, akhirnya diambil keputusan bahwa aku tetap akan mencoba berlatih Tian Chan Kiat. Dengan harapan pada taraf terakhir, aku akan berhasil memecahkan rumusnya sampai aku berhasil dengan sempurna. Apakah Susiok sudah berhasil memecahkan rumus Tian Chan Kiat? 20 tahun sudah berlalu. Yan Chongtian menggelengkan kepalanya. Aku masih belum berhasil juga. Seandainya tidak dapat memecahkan rumus terakhir Tian Chan Kiat, tenaga yang dilatih pun tidak dapat dikerahkan. 20 tahun ini, aku hanya membuang-buang waktu saja, keluhnya kesal. Fu Gyoksu termangu-mangu. Yan Chongtian tertawa getir. Dalam Butong Liok Kiat, kau baru mempelajari Shou Hou Chang. Masih ada 5 macam ilmu lainnya. Itu semua sudah cukup menyita waktu. Sementara ini kau belajar dulu Butong Liok Kiat, aku akan terus berusaha menemukan rumus terakhir itu, kata Yan Chongtian kemudian. Fu Gyoksu juga tertawa getir. Yan Chongtian hanya tahu bahwa Fu Gyoksu baru mempelajari 1 macam Shou Hou Chang saja. Kenyataannya, 5 macam lainnya sudah dia pelajari semua dari Tian Ti. Oleh karena itu, setelah memohon diri kepada Yan Chongtian, Fu Gyoksu tidak kembali ke kamar penyimpanan kitab. Dia langsung kembali ke kamarnya. Makin dipikir hatinya semakin mendongkol. Melihat kendi arak, rasanya dia ingin minum sampai mabuk. Tanpa berpikir panjang lagi dia menuangkan secawan arak. Diteguknya sekaligus. Rasanya enak sekali. Dia menuang lagi cawan kedua, ketiga dan seterusnya. Pikirannya mulai melayang-layang. Tanpa sadar dia mengeluarkan dompet kecil pemberian Lun Wanji. Keharuman masih terpancar dari dompet itu. Bayangan Lun Wanji pun berkelebat di pelupuk matanya. Hati Fu Gyoksu semakin tertekan. Dia meletakkan cawan arak di atas meja. Tangannya menggenggam dompet kecil itu erat-erat. Dirinya sudah mabuk 7 bagian. Perasaannya juga mulai tidak terkendali. Dengan langkah terhuyung-huyung dia mendorong pintu kamar dan melangkah keluar. Malam sudah larut. Kaki Fu Gyoksu terseret-seret. Untuk sesaat dia tidak dapat menentukan arah yang hendak ditujunya. Dia berhenti sejenak. Mencoba mengingat-ingat kemana tujuannya tadi. Lun Wanji belum tidur. Dia membolak-balikan tubuhnya di atas tempat tidur dengan gelisah. Wajahnya kurus pucat. Tubuhnya layu dan kesegarannya lenyap entah kemana. Belam. Sebuah suara mengejutkan Lun Wanji. Suara seperti ada benda berat yang menghempas pintu kamarnya. Dia segera melonjak dari tempat tidur dan melangkah menuju pintu. Di luar terdengar suara nafas tersengal-sengal. Disusul dengan suara panggilan lirih. Sumai. Sumai. Lun Wanji dapat mengenali bahwa yang memanggilnya adalah Fu Gyoksu.
Setelah merenung sejenak, akhirnya dia tidak dapat menahan diri juga. Dibukanya pintu kamar. Fu Gyoksu tersuruk masuk. Lun Wanji cepat-cepat memapahnya. "Su Heng, kenapa kau?" tanyanya cemas. Dari tubuh Fu Gyoksu terpancar bau arak. Matanya sayu. "Sumoy, aku bersalah kepadamu." "Sumoy," gumamnya lirih. Lun Wanji mendengar ucapannya dengan jelas. Kesedihan merayap dalam hatinya. Pada saat itu juga, terdengar suara langkah kaki mendatangi. Lun Wanji yang melihat keadaan Fu Gyoksu segera mengerutkan alisnya. Tentu tidak lucu bila ada orang yang melihat Chiang Bun Jin Butong Pai mabuk di depan kamarnya. Cepat-cepat dia memapah Fu Gyoksu ke atas kursi. Kemudian dia merapatkan pintu kamarnya. Langkah kaki dari jauh mendekat. Kemudian dari dekat menjauh kembali. Lun Wanji menghela nafas lega. Perlahan dia menyentuh pundak Fu Gyoksu. "Su Heng, mengapa kau mabuk seperti ini? Jangan pegangi aku." Fu Gyoksu berontak. "Aku ingin mencari Wanji." Lun Wanji tertegun. "Su Heng, aku Wanji." "Kau bukan dia." "Kau bukan." Fu Gyoksu menggelengkan kepalanya. "Aku bersalah kepada Wanji. Aku menghancurkan hidupnya. Dia pasti membenci aku. Bagaimana mungkin dia masih mau meladeni aku?" Hati Lun Wanji semakin perih. Air mata mengalir dengan deras. "Su Heng, kau duduk saja istirahat di sini. Aku akan menyeduhkan teh kental untukmu." Lun Wanji menarik tangan Fu Gyoksu dan dengan susah payah memapahnya duduk di atas tempat tidur. Fu Gyoksu masih mabuk. Mulutnya terus memanggil Wanji. "Sumoy, Sumoy. Ganti tulang lahir kembali." Hati Lun Wanji semakin hancur. Dia menahan kesedihannya dan menuju meja serta menyeduhkan secangkir teh kental untuk Fu Gyoksu. Dia memaksa Fu Gyoksu meminumnya sampai habis. Akhirnya anak muda itu agak sadar juga. Dia juga sudah melihat dengan jelas siapa yang ada di sampingnya. "Wanji. Ternyata benar-benar engkau." Lun Wanji menundukkan kepalanya. "Memang aku, Chiang Bun Su Heng." "Jangan panggil aku Chiang Bun Su Heng," suara Fu Gyoksu seperti terpukul. "Aku tidak pantas jadi Chiang Bun Jin. Su Heng." "Wanji. Aku membuatmu menderita. Jangan berkata begitu. Istirahatlah sebentar. Nanti aku papah kau kembali ke kamar." "Aku tidak ingin menjadi Chiang Bun Jin." Fu Gyoksu memberontak lagi. "Aku akan mencari Susiok sekarang dan menjelaskan semuanya." Dia langsung berdiri namun tubuhnya terhuyung-huyung. Wanji segera memapahnya. "Su Heng, mana boleh kau berbuat demikian?" "Mengapa tidak boleh?" Suara Fu Gyoksu lebih mirip sedang memohon. "Wanji, izinkanlah aku pergi." "Su Heng, aku mohon jangan begitu. Kalau begitu kita turun gunung, lari sejauh-jauhnya." Fu Gyoksu menarik tangan Lun Wanji seakan ingin mengajaknya melarikan diri. Lun Wanji menghentakkan tangannya. "Su Heng, tenang dulu. Pikirkanlah masalah ini baik-baik." Fu Gyoksu tertegun. Kedua tangannya memegangi kepala. "Lalu, apa yang harus aku lakukan? Apakah kita harus sama-sama menderita seumur hidup?" Lun Wanji menatap Fu Gyoksu lekat-lekat. Dengan sedih dia mengalirkan air mata. Sejenak kemudian, perlahan-lahan Fu Gyoksu mendongakkan kepalanya. Dia memandangi Lun Wanji dengan terpana. "Mengapa kau menangis?" tanyanya lembut. Lun Wanji tidak menyahut. "Wanji, kau tidak bisa melupakan aku?" Fu Gyoksu mengulurkan tangannya meraba air mata di pipi Lun Wanji. Gadis itu tidak dapat menahan gejolak hatinya lagi. Dia merebahkan kepalanya ke dalam dada Fu Gyoksu dan menangis terisak-isak. Fu Gyoksu memeluknya erat-erat. Dia juga mengembangkan air mata. Entah berapa lama sudah berlalu. Lun Wanji mengusap air matanya dan mendongakkan wajahnya memandang Fu Gyoksu. Dua pasang mata yang sedang menderaikan air mata kesedihan saling bertemu. "Wanji, jangan tinggalkan aku." Lun Wanji menganggukkan kepalanya dengan lemah. Perasaannya terhadap Fu Gyoksu jangan ditanyakan lagi. Apalagi kesetiaannya. Kedua orang yang berlainan jenis itu saling merangkul.
Perlahan-lahan tubuh mereka jatuh di atas tempat tidur. Bunga rontok sekelopak demi sekelopak. Cahaya rembulan yang dingin menerobos lewat jendela. Rembulan menjadi saksi segalanya. Pagi hari seekor merpati pos terbang ke lembah Xiao Yao Kok. Setelah menikmati sarapan, hujan, angin, geledek dan kilat sudah berkumpul di ruang tengah. Surat yang dibawa merpati pos dibaca oleh mereka berempat, setelah itu mereka menyerahkannya kepada Tianti. Meskipun Gyoksu berhasil menjadi Ciangbun Jin Butong Pai, tapi dia tidak berhasil mempelajari Tian Chan Kiat, kata Tianti dengan nada kurang senang. Dia berhenti sejenak dan memandang keempat orang bawahannya. Karena Tian Chan Kiat ternyata tidak sempurna. Rumus terakhir hanya diketahui oleh Ciangbun Jin pendahulu. Angin menganggukkan kepalanya. Betul. Su Yan Chong Tian dan Chi Siong Tu Jin, Kubok justru mati di tangan engkau orang tua. Kalau tahu demikian, aku tidak akan membunuhnya. Sekarang Yan Chong Tian belum berhasil mempelajari Tian Chan Kiat. Hujan tertawa dingin. Dan kita sampai sekarang baru tahu, sahutnya. Rahasia ini pasti hanya diketahui oleh Yan Chong Tian dan Chi Siong Tu Jin saja. Kalau Fu Gyoksu tidak menjabat sebagai Ciangbun Jin Butong Pai, kita masih mengira-ngira sampai di mana kehebatan Yan Chong Tian sekarang. Hal ini membuktikan bahwa Tian membuka mata kita. Tianti tertawa sumbang. Apabila barisan hujan, geledek, kilat dan angin kalian digabungkan dengan kepandaianku, meskipun ilmu Yan Chong Tian lebih tinggi lagi, kita pasti masih bisa mengalahkannya. Geledek segera maju satu langkah. Kalau begitu lebih baik kita serbu saja Butong San sekarang. Butong masih ada gunanya. Tianti tersenyum. Sekarang Fu Gyoksu sudah menjabat Ciangbun Jin. Dia bisa memberi perintah kepada para murid Butong, buat apa kita capaikan diri mengurusi masalah itu? Tapi, satu hari saja Yan Chong Tian masih hidup, dia tetap akan menjadi masalah bagi Gyoksu, kata angin sambil mengerutkan alisnya. Seandainya dia sampai tahu rahasia Gyoksu. Tua bangka yang tidak mampus-mampus itu tentu saja tidak boleh dibiarkan. Mata Tianti bersinar tajam. Begini saja. Bagaimana? Tanya keempat orang itu serentak. Kita sebarkan berita bahwa Wan Fei yang sudah melarikan diri ke Xiao Yao Kok. Biar Gyoksu yang memancing Yan Chong Tian kemari. Wajah Tianti serius sekali. Sampai waktunya, aku akan membuat tua bangka itu meratap-ratap minta kematian. Tiba-tiba terdengar sebuah suara menyahut. Ya, perbuatanmu itu terlalu sadis. Dialah Fu Hyongkun yang berjalan masuk dengan langkah santai. Mata Tianti mengerling. Kalau tidak begitu, tua bangka itu mana tahu penderitaan Yaya selama 20-an tahun itu? Tapi, jangan banyak bicara lagi. Wajah Tianti kurang senang. Yayamu sendiri tidak kau bantu, kau malah mau membantu Yan Chong Tian. Fu Hyongkun menghentikan langkah kakinya. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia membalikkan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu. Hujan, angin, geledek dan kilat menatap Fu Hyongkun yang melangkah pergi, kemudian beralih kepada Tianti. Anak ini. Tianti menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tidak garang sama sekali. Setelah keluar dari ruang tengah, Fu Hyongkun kembali ke kamarnya. Setelah berpikir bolak-balik, hatinya semakin tertekan. Tidak lama kemudian Tianti masuk ke kamar itu dan duduk di samping Fu Hyongkun. Cucu baik, katanya tertawa-tawa. Fu Hyongkun tidak meladeni. Masih marah kepada Yaya? Tanya Tianti hati-hati. Yaya tidak takut terhadap langit dan bumi, justru takut kalau kau marah. Yaya, Fu Hyongkun menarik nafas satu kali. Kau mengatakan Yaya sadis. Apakah tua bangka Yan Chong Tian itu tidak sadis? 20 tahun yang lalu, kau belum lahir, Yaya sudah dikurungnya dalam telaga dingin. Penderitaannya jangan ditanyakan lagi. Kalau dendam ini tidak dibalas, mati pun Yaya tidak bisa meram, kata Tianti. Hati Fu Hyongkun tergerak juga. Dia menatap kakeknya dengan sorot mata kasihan. Sebetulnya, Yaya sangat menyayangimu. Bagaimana mungkin Yaya membuatmu tak senang hati? Tianti tertawa-tawa. Coba kau katakan, apakah Yaya mirip orang yang sadis dan tidak berperasaan? Tanpa sadar Hyongkun menggelengkan kepalanya. Tawa Tianti semakin lebar. Hyongkun, berapa usiamu sekarang? Tiba-tiba Tianti bertanya.
18. Sudah punya tambatan hati? Fu Gyoksu memberontak lagi. Fu Hyongkun tertegun. Kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Benar-benar tidak ada? Mata Tianti seakan menyelidiki isi hati gadis itu. Wajah Fu Hyongkun merah padam. Dia menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tidak sepatah kata pun diucapkannya. Yaya tidak percaya, kata Tianti sambil mengelus jenggotnya. Kau begini cantik, masa tidak punya kekasih? Matanya bersinar tajam. Pasti ada. Siapa? Kepala Fu Hyongkun tertunduk makin rendah. Yaya, mengapa kau bertanya demikian? Nah, kan pasti ada. Fu Gyoksu memberontak lagi. Aku tidak tahu. Fu Hyongkun berdiri. Wajahnya semakin merah. Cepat-cepat dia melangkah ke depan jendela untuk menghindari tatapan kakeknya. Tianti tertawa terkekeh-kekeh. Coba lihat, masa sama Yaya sendiri demikian malu? Baik. Lain kali baru aku tanyakan lagi. Tianti tertawa terbahak-bahak ketika meninggalkan kamar gadis itu. Fu Hyongkun berdiri membelakangi Tianti. Matanya melirik mencuri pandang. Setelah yakin Tianti benar-benar meninggalkan kamarnya, perlahan-lahan dia membalikkan tubuh. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman tipis. Matanya menjadi sayu. Wajah Wan Fei yang kembali melintas di benaknya. Saat itu, Wan Fei yang baru tersadar. Di depan matanya terpampang sebuah tempat yang asing baginya. Bau obat-obatan menerpa hidung. Kamar itu tidak seberapa besar. Di temboknya tergantung berbagai macam obat-obatan. Dia berbaring di atas sebuah balai-balai yang terbuat dari rotan. Dan posisinya tepat berhadapan dengan pintu. Luka-luka tubuhnya sudah dibalut dengan rapi. Wan Fei yang berusaha menggerakkan tangannya. Rasa sakit segera terasa di lengan itu. Hal ini membuktikan bahwa dia masih hidup dan juga bukan sedang bermimpi. Tempat apa ini? Gumamnya seorang diri. Ini rumah Hai Leong Lo Jin. Sebuah suara menyahut. Nadanya seperti orang yang sudah lanjut usia. Wan Fei yang mengedarkan pandangan matanya. Dia tidak melihat siapapun. Mengapa hanya terdengar suara tapi tidak tampak orangnya? Gumam Wan Fei yang kebingungan. Aku di sini. Terdengar suara itu menyahut kembali. Wan Fei yang memandang lagi sekitarnya. Tetap tidak terlihat seorang pun. Tanpa sadar bulu roma Wan Fei yang berdiri. Tepat pada saat itu, sebuah tangan kecil yang aneh terulur dari samping serta menepuk pundak anak muda itu. Wan Fei yang terkejut. Dia menolehkan kepalanya. Akhirnya dia melihat orang itu. Tubuhnya kecil dan pendek. Ternyata dia adalah orang kerdil. Melihat Wan Fei yang demikian terkejut, orang itu menyurut mundur beberapa langkah. Wan Fei yang memandangnya dengan seksama. Si kerdil semakin tersipu-sipu. Dia membalikkan tubuhnya. Apakah kau yang menolong aku? Tanya Wan Fei yang. Bukan aku, tapi Cujin kami, sahut si kerdil sambil mencuri pandang sekilas. Wan Fei yang berusaha bangun dan duduk. Aku bernama Wan Fei yang. Kau? Si kerdil memperhatikan Wan Fei yang. Melihat penampilannya yang tenang, dia sendiri ikut merasa tenang. Cujin, majikan, memanggil Sam Chun, 3 Chun. Padahal tinggiku kalah tidak sampai 3 Chun. Kalau begitu aku juga memanggil Sam Chun saja, boleh kan? Sam Chun menganggukkan kepalanya berulang kali. Oh ya. Tadi kau mengatakan bahwa ini rumah Hai Leong Lo Jin. Apakah dia majikanmu? Orang-orang Kangou menyebutnya demikian. Karena dia tinggal di sekitar lautan dan kegesitannya bagai Hai Leong, naga laut. Apakah aku dibawanya dari dalam lautan? Wan Fei yang seakan teringat sesuatu. 2 hari yang lalu. Wan Fei yang terkejut sekali. Jadi aku sudah pingsan selama 2 hari? Sekarang malah sudah hari ketiga. Sam Chun menunjukkan 3 jari tangannya. Saat itu aku malah mengira kau sudah mati. Tapi Cujin mengatakan bahwa kau masih bisa tertolong. Di mana orang tua itu sekarang? Di sini. Terdengar sahutan dan disusul orangnya yang melangkah ke dalam. Rambutnya sudah putih semua. Wajahnya penuh keriput.
Warna kulitnya hitam tapi berkilauan. Seperti baru saja diolesi minyak. Dia memalingkan wajahnya. Tapi tidak ada kesan garang pada dirinya. Bo Andwei Wan Fei yang memberi hormat kepada Hai Liong Lo Jin Lo Chian Wei, kata Wan Fei yang sambil berusaha berdiri. Siapa tahu baru saja kakinya menginjak tanah, rasa sakit kembali menyerang dan jatuh terkulai. Dengan susah payah dia berusaha bangkit. Perlahan-lahan dia berhasil juga. Namun dia merasakan perutnya keroncongan. Pasti dia sudah kelaparan karena pingsan sekian lama. Terima kasih. Apa terima kasih saja sudah cukup, bentak Hai Liong Lo Jin sambil mendengus dingin. Tiba-tiba dia maju dan mencengkeram pakaian Wan Fei yang. Tubuh anak muda itu tergetar dan dihempaskan ke atas balai-balai. Getaran itu membuat Wan Fei yang kesakitan. Wajahnya meringis. Melihat keadaannya, Hai Liong Lo Jin menjadi panik. Dia cepat-cepat menghampiri dan memapah Wan Fei yang. Bagaimana? Sakit tidak? Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Ini karena ulahmu sendiri, kata Hai Liong Lo Jin ketus dan memalingkan wajahnya. Ulah apa? Tanya Wan Fei yang tidak mengerti. Ulah apa? Teriak orang tua itu. Mengapa kau tidak terluka bulan kemarin atau bulan depan saja? Mengapa justru terluka di saat aku bermaksud menangkap kura-kura laut untuk dijadikan obat? Untuk menolongmu, terpaksa aku membiarkan kura-kura laut itu melarikan diri. Apakah kau tahu? Kura-kura laut itu belum tentu ketemu lagi dalam 100 tahun. Telurnya lebih-lebih dapat menjadi obat yang mujarab. Aku sudah mencarinya selama 10 tahun. Baru ketemu, dikacaukan oleh kedatanganmu. Mana aku sudah menyiapkan semua racikan obat untuk campurannya. Sekarang semuanya menjadi sia-sia. Bo Andwei tahu salah, kata Wan Fei yang sambil menjura dalam-dalam. Masih lumayan. Tidak menemukan kura-kura laut, bertemu dengan kura-kura sepertimu juga bolehlah. Sekian lama Wan Fei yang mendengar kata-kata orang tua itu, semakin tidak tahu dia harus marah atau tertawa. Kau tidak usah sedih. Aku sudah memaafkanmu, kata Hai Liong Lo Jin selanjutnya. Terima kasih, Lo Chian Wei, sahut Wan Fei yang sambil tertawa getir. Hai Liong Lo Jin menepuk tangannya beberapa kali. Sam Chun, mengapa kau termangu-mangu di situ? Cepat ambilkan makanan. Aku tidak mau melihat bocah ini mati kelaparan di sini. Sam Chun mengiyakan dengan tergesa-gesa. Langkah kakinya yang pendek seakan berjalan sambil berloncat-loncatan. Wan Fei yang sekaligus menghabiskan 6 mangkok bubur. Perasaannya jauh lebih segar setelah makan. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya lebih sekali. Sebentar saja, dia sudah pulas dalam mimpi. Entah berapa lama sudah berlalu, Wan Fei yang terbangun oleh suara bentakan. Berapa kali harus aku katakan bahwa aku tidak akan mengajarkan? Tidak akan. Susio. Tecu selamanya belum pernah memohon apa-apa kepadamu. Hanya kali ini saja. Wan Fei yang merasa tidak asing dengan suara itu. Entah di mana dia pernah mendengarnya. Tidak. Kan aku. Tanpa sadar Wan Fei yang turun dari balai-balai dan berjalan menuju pintu. Dia mendorong pintu tersebut lalu melangkah perlahan ke depan. Pada bagian luar kamar terdapat sebuah koridor panjang yang kiri kanannya dibatasi dengan pagar rotan. Kurang lebih 3 depa di ujung sana ada sebuah ruangan kecil. Hai Liong Lo Jin berdiri memangku tangan di undakan batu. Wajahnya tampak kurang senang. Di bawah undakan batu berlutut 3 orang. Yang di tengah-tengah ternyata Kuan Tiong Liu dari Go Bei Pai. Di sebelah kirinya berlutut si bocah pembawa pedang, Jit Po. Sedangkan di sebelah kanannya ialah si bocah pembawa harpa, Liok An. Dia tetap berpakaian putih. Kali ini dia tidak memperdulikan tanah kotor di mana dia berlutut. Dapat dipastikan bahwa dia mempunyai niat tertentu sehingga rela berlutut di atas tanah yang kotor itu. Wan Fei yang melihat anak muda tersebut dari balik pintu, segera menyurutkan kepalanya kembali. Untung saja Kuan Tiong Liu belum sempat melihatnya. Dia masih menatap Hai Liong Lo Jin dengan pandangan memohon. Susiok, Go Bei Pai sedang dalam keadaan kritis, hanya Tecu yang masih bisa diandalkan untuk membangkitkannya kembali. Susiok, meskipun kau tidak menghargai Tecu, tapi kau harus mementingkan kepentingan Go Bei Pai. Kau harus mengajarkan 3 jurus terakhir dari Lok Jit Kiam Hoat, ratap anak muda itu dengan wajah sendu.
Meskipun wajahnya tampak sendu dan sinar matanya memohon, tapi nada suaranya masih angkuh seperti biasa. Dan dari kata-katanya tadi, dapat dipastikan bahwa Hai Leong Lo Jin adalah angkatan tua dari Go Bei Pai. Dia juga satu-satunya orang yang mengerti 3 jurus terakhir dari Lokjit Kiam Hoat yang merupakan ilmu pedang pusaka dari partai tersebut. Kalau tidak, tak mungkin Kuan Tiong Liu mau bersusah payah memohon kepadanya. Leong Gi Kiam Hoat dari Butong Pai dan Lokjit Kiam Hoat dari Go Bei Pai memang sangat terkenal dan namanya menggetarkan dunia Kangou. Kuan Tiong Liu yang pernah dikalahkan Chi Siong Tu Jin baru sadar, seandainya dia tidak mempelajari 3 jurus terakhir dari Lokjit Kiam Hoat, dia masih belum bisa menonjolkan diri dalam dunia Kangou. Apalagi dia juga pernah dikalahkan oleh Wan Fei yang di kaki Gunung Butong. Semua ini membuatnya bertekad harus mendapatkan 3 jurus terakhir Lokjit Kiam Hoat itu. Itulah sebabnya dia bisa sampai ke tempat Hai Leong Lo Jin. Hai Leong Lo Jin adalah suheng dari It Im yang sudah menjadi Chiang Bun Jin Go Bei Pai generasi sekarang. Namun karena adatnya yang aneh dan angin-anginan juga bila melakukan sesuatu selalu mengikuti kata hatinya sendiri, maka dia tidak cocok dengan sutenya. Dia juga tidak memperdulikan nasihat It Im Taisu, ketika terjadi pertengkaran untuk terakhir kalinya, dia nekat meninggalkan Go Bei San. Kemudian tinggal menyepi di pinggir pantai ini. Pengetahuannya luas. Ilmu silatnya juga lebih tinggi dari It Im Taisu. Namun ilmu pengobatannya lebih tinggi lagi. Wan Fei yang terseret aliran air dan dapat berjumpa dengan orang tua ini, dapat dikatakan sebagai keberuntungannya. Tapi dia juga tidak mengira dunia ini begini sempit sehingga dapat bertemu dengan Kuan Tiong Liu di tempat ini. Kesan yang diberikan Kuan Tiong Liu kepada diri Hai Leong Lo Jin tampaknya kurang baik. Tidak. Aku bilang tidak, teriak orang tua itu dengan suara memekakkan telinga. Kuan Tiong Liu benar-benar tidak mengerti. Kenapa? Apa alasanmu? Kesabarannya mulai habis, tapi dia berusaha menahan diri. Karena aku tidak ingin mencelakaimu, teriak orang tua itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Tidak ingin mencelakai aku? Kuan Tiong Liu semakin penasaran. Lokjit Kiam Hoat harus dikombinasikan dengan Im dan Yang. Ada hawa murni Im yang mempengaruhi Lue Kang baru dapat dikombinasikan dengan arus tenaga Yang. Arus tenaga yang dalam dirimu memang sudah memadai, namun hawa murni Im belum cukup. Seandainya tidak ada bantuan dari luar dan arus tenaga yang berlebihan, aku khawatir 3 jurus terakhir Lokjit Kiam Hoat itu belum mencapai kesempurnaan, namun nyawamu sudah melayang, kata Hai Leong Lo Jin menjelaskan. Tecu tetap ingin belajar meskipun taruhannya nyawa Tecu, sahut Kuan Tiong Liu dengan tegas dan nekat. Hai Leong Lo Jin tertawa dingin. Kalau begitu, berlutut terus saja kau di situ, katanya sambil membalikkan tubuh meninggalkan tempat itu. Wan Fei yang cepat-cepat merapatkan pintu penghubung tersebut kembali. Kuan Tiong Liu tidak bergerak. Sinar matanya menjadi dingin. Jitpo dan Liok An menemani di samping kiri dan kanan. Kepala mereka tertunduk, sepatah kata pun tidak berani mereka ucapkan. Tampaknya kekerasan hati Hai Leong Lo Jin tak usah diragukan lagi. Setelah menutup pintu, dia langsung melangkahkan kakinya ke dalam. Sam Chun menyelinap keluar dari kolong meja. Suhu, mereka berlutut, di luar. Untuk apa kau perdulikan, bentak Hai Leong Lo Jin, kemudian dia tertawa dingin. Apa kau kira kesabaran bocah itu bisa bertahan lama? Aku rasa paling banter dia berlutut selama menyalanya 1 batang hio. Sam Chun tidak berani berkata apa-apa lagi. Cepat tidur, teriak Hai Leong Lo Jin kembali. Sam Chun tergesa-gesa meninggalkan koridor panjang itu dengan kepala tertunduk. Terhadap majikannya yang satu ini, tampaknya Sam Chun takut setengah mati. Malam itu Wan Fei yang tidur dengan pulas. Obat yang diminumnya memang mengandung khasiat yang dapat menenangkan diri dan dapat tidur dengan nyenyak. Ketika dia terjaga, hari sudah terang. Di sekitarnya sunyi sekali. Demikian juga di liar. Tidak terdengar suara sedikit pun. Di ruangan tamu tidak terlihat seorang pun. Jangan kata Hai Leong Lo Jin, Sam Chun pun tidak kelihatan. Pintu masih tertutup rapat. Wan Fei yang mengulurkan tangannya dan mendorong pintu tersebut. Masalah mengenai Kuan Tiong Liu yang berlutut di luar tidak disimpannya dalam hati. Ketika pintu sudah terbuka, dia baru teringat kembali.
Tepat pada saat itu, suara Kuan Tiong Liu langsung menyusup ke telinganya. Susiok. Bersama Jit Po dan Liok An, dia masih juga berlutut di tempat yang sama. Wan Fei yang segera terpana. Kuan Tiong Liu juga tertegun. Dalam waktu yang bersamaan, dia baru tersadar bahwa yang mendorong pintu tadi bukan Hai Liong Lo Jin. Wan Fei yang, teriaknya dengan nada aneh. Kuan. Kuan Tai Hiap, Wan Fei yang tidak sempat lagi mengundurkan diri. Dia terpaksa menenangkan hatinya dan memanggil anak muda itu. Sikapnya yang lugu masih terlihat jelas. Meskipun ilmu silatnya sudah demikian tinggi, tapi kebiasaannya menghormati semua orang masih belum berubah. Kuan Tiong Liu langsung bangkit dan berdiri tegak. Matanya mendelik ke arah Wan Fei yang. Mengapa kau bisa ada di sini? Bilang. Aku, Wan Fei yang benar-benar tidak tahu harus mulai menceritakan dari mana. Kuan Tiong Liu juga tidak memberikan kesempatan. Dia tertawa dingin beberapa kali. Pantas Susiok begitu sentimen kepadaku. Rupanya kau yang menggosok-gosok sehingga dia tidak bersedia mengajarkan 3 jurus terakhir dari Lokjit Kiam Hoat. Kuan Tai Hiap, kau jangan salah paham. Salah paham? Kuan Tiong Liu mengulurkan tangannya. Pedang. Jit Po cepat-cepat bangkit dan menyodorkan pedang ke tangan tuan mudanya. Kuan Tiong Liu langsung menghunus pedang itu dan melesat ke depan menerjang Wan Fei yang. Tentu saja Wan Fei yang kelabakan setengah mati. Di tembok ruangan tergantung sebilah pedang. Sejak tadi Wan Fei yang sudah melihatnya. Dengan gerakan kilat dia menghambur ke arah pedang itu. Baru saja dia berhasil menyentuh gagangnya, pedang Kuan Tiong Liu sudah menerjang tiba. Wan Fei yang mencabut pedang itu dengan panik. Terang. Dua perang saling berbenturan. Kuan Tiong Liu tentu tidak sudi mengalah begitu saja. Dia menarik pedang tersebut dan menikam ke arah Wan Fei yang kembali sebanyak 17 kali berturut-turut. Luka Wan Fei yang belum sembuh. Dia terdesak mundur beberapa langkah. Dia memang tidak berniat bertarung dengan pemuda itu. Apalagi setelah tahu hubungannya dengan Hai Liong Lo Jin. Untung saja Kuan Tiong Liu juga baru berlutut semalam suntuk. Kaki tangannya masih pegal. Semua itu membuat gerakannya agak kaku. Setelah menyerang berkali-kali berturut-turut, tiba-tiba dia berhenti. Pemuda itu memperhatikan Wan Fei yang sejenak kemudian tertawa dingin. Tampaknya luka yang kau derita tidak ringan juga. Belum sempat Wan Fei yang menjawab, Kuan Tiong Liu sudah meneruskan perkataannya, kalau tidak salah Susiok sudah meninggalkan rumah sejak pagi tadi. Kali ini tidak akan ada orang yang menolongmu lagi. Setelah mendengus dingin satu kali, dia menerjang lagi ke depan. Wan Fei yang menyambut beberapa kali serangannya. Dia sudah terdesak sampai keluar rumah. Kuan Tiong Liu menikam pedangnya ke depan. Dia tidak memberi kesempatan kepada Wan Fei yang untuk kabur. Wan Fei yang bergulingan di tanah. Baru saja dia berhasil menghindarkan sebuah serangan, pinggangnya meluik, belum sempat bangkit berdiri, lukanya terasa nyeri, dia jatuh terduduk kembali. Namun pedang Kuan Tiong Liu sudah mengancamnya, terpaksa dia bergulingan dan menghindari serangan yang satu itu. Wan Fei yang sudah terdesak jauh. Di belakangnya terdapat sebatang pohon. Dia tidak bisa bergeser lebih jauh lagi, kepalanya mulai pusing. Tepat pada saat itu, Kuan Tiong Liu berteriak lantang dan menikamkan pedangnya lurus ke depan. Dengan panik Wan Fei yang menundukkan kepalanya. Pedang Kuan Tiong Liu meluncur lurus menusuk batang pohon di belakangnya. Anak muda itu tampak kesal sekali. Sudah terang lawan di hadapannya tidak berdaya lagi, tapi beberapa kali serangannya masih bisa dihindarkan. Sekali lagi dia meraung murka dan menyerang kembali. Wan Fei yang menggertakkan giginya. Terang! Terang! Pedang di tangannya diangkat ke atas dan disapukan ke kiri dan kanan secara kalang kabut. Tapi tampaknya keberuntungan masih terus berada di dekatnya. Meskipun dia menangkis dengan gaya kelabakan, semua serangan Kuan Tiong Liu berhasil dihindarinya. Nafas anak muda itu sudah tersengal-sengal. Tubuh Kuan Tiong Liu mencelat ke udara. Pedangnya berputar menimbulkan cahaya seperti pelangi. Sekitar tempat itu dipenuhi hawa pedang yang tebal. Tampaknya tidak mudah bagi Wan Fei yang untuk menghindarkan diri dari serangan yang satu ini. Sebentar lagi dia pasti akan mati atau paling tidak terluka parah. Sedangkan cahaya yang berpijar tadi tiba-tiba berubah menjadi garis lurus.
Tubuhnya menerjang ke depan. Wan Fei yang dapat melihat dengan jelas, matanya terbelalak. Pada saat yang tepat, tubuh Hai Leong Lo Jin melayang bagai seekor naga sakti. Tangan kanannya terulur dan telapaknya menghantam pangkal lengan Kuan Tiong Liu sehingga serangannya meleset. Kuan Tiong Liu segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Untung saja hantaman telapak tangan Hai Leong Lo Jin tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya. Kalau tidak, lengannya itu pasti sudah hancur. Kakinya menutul tanah dan melesat lagi lalu berjungkir balik 2 kali di udara dan melesat lagi berjungkir balik 2 kali di udara sebelum melayang turun. Susiok, sapanya lalu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Jitpo dan Liok An yang ada di ujung sana ikut menjatuhkan diri dan berlutut. Hai Leong Lo Jin sudah berdiri menghadang di depan Wan Fei Yang. Orang tua itu tertawa dingin. Aku tidak berani menerima panggilan Susiokmu. Aku juga tidak merasa punya keponakan yang suka mengincar kesempatan ketika orang sedang terluka, katanya ketus. Kuan Tiong Liu terpana. Susiok, kau. Untung saja aku keburu datang. Tapi malah mengacaukan rencanamu yang bagus, bukan? Hai Leong Lo Jin masih juga tertawa dingin. Orang seperti aku ini paling benci melihat manusia yang suka mencari kesempatan ketika lawannya sedang terluka. Meskipun kau mempunyai dendam sedalam lautan dengannya, kau juga harus menunggu sampai kesehatannya pulih dulu, baru boleh mengadakan perhitungan. Itu baru tindakan Eng Hiong Hohan, laki-laki jati. Tapi, jangan membantah lagi. Tindakanmu ini pokoknya tidak adil. Menghadapi orang licik sepertimu, bagaimana aku bisa mengajarkan 3 jurus terakhir Lok Jit Kiam Hoat dengan hati lega? Susiok. Kuan Tiong Liu panik sekali. Dia menghampiri dengan kedua kaki tetap berlutut. Orang tua itu tidak memperdulikan. Dia sudah mendekati Wan Fei Yang. Bagaimana dengan engkau? Banyakkah luka yang kau alami? Tanyanya penuh perhatian. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak apa-apa, sahutnya dengan menahan rasa sakitnya. Dia malah membusungkan dadanya. Terang-terangan sedang kesakitan setengah mati, masih berlagak tidak apa-apa. Hai Leong Lo Jin menepuk tempat luka Wan Fei Yang. Buat apa kau menganggap dirimu sendiri gagah? Mendapat tepukan tepat di atas lukanya, Wan Fei Yang segera menekuk pinggangnya dan menjerit kesakitan. Sam Chun memutar keluar dari balik sebatang pohon, dia tergopoh-gopoh mendekati Wan Fei Yang dan mengulurkan tangan untuk memapahnya. Hai Leong Lo Jin melirik Sam Chun sekilas. Untuk apa kau memapahnya? Kalau memang bermaksud menolong, cepat pulang dan buatkan obat untuknya, bentak orang tua itu. Sam Chun melepaskan tangannya kembali dan lari terbirit-birit kembali ke rumah. Mata Kuan Tiong Liu melotot heran. Susiok, panggilnya sekali lagi. Tidak usah bicara, tukas Hai Leong Lo Jin. Pokoknya aku tidak akan mengajarkan 3 jurus terakhir Lok Jit Kiam Hoat. Sutit, murid keponakan, hanya ada sedikit masalah mengenai dunia Kang Ou, dan mengharapkan petunjuk dari Susiok, kata Kuan Tiong Liu. Oh. Hai Leong Lo Jin menoleh kepadanya. Siasat apa lagi yang sedang kau pikirkan? Dalam dunia Kang Ou, partai mana saja yang paling disegani? Tentu saja Butong, Go Bei, Xiao Lim. Kalau begitu Buti Bun. Sebuah perguruan sesat, mana mungkin disegani orang bulim dan dapat dibandingkan dengan ketiga partai tadi? Apa yang Susiok katakan memang benar. Kuan Tiong Liu menuding kepada Wan Fei Yang. Apakah Susiok tahu kalau dia merupakan anak murid Buti Bun? Apa? Hai Leong Lo Jin terkejut sekali. Tangannya segera terulur dan mencengkeram baju Wan Fei Yang. Aku orang Butong Pai, sahut Wan Fei yang gugup setengah mati. Kening orang itu berkerut seketika. Kalau melihat dari caramu bergerak tadi, jurus yang kau gunakan memang dari Butong Pai. Tapi hari itu di Butong San, terang-terangan aku sudah berhasil mendesak putri tunggal Toku Buti, Toku Hong dan murid pertamanya Kong Sun Hong, bahkan hampir berhasil membunuh mereka, karena campur tangannya bocah ini, mereka jadi tertolong, kata Kuan Tiong Liu melaporkan. Cengkeraman tangan orang tua itu dipererat lagi. Benarkah ada kejadian seperti itu? Wan Fei yang tertawa getir. Aku sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Hai Leong Lo Jin mengendurkan cengkeramannya lalu menghempaskan tubuh Wan Fei yang ke atas tanah. Melihat semua itu, Kuan Tiong Liu menyunggingkan senyuman bangga.
Mata Hai Leong Lo Jin yang tajam tiba-tiba beralih kepadanya. Pada saat itu, tidak usah diragukan lagi, kau tentunya juga mengincar kesempatan ketika dua orang itu terluka, sindirnya. Kuan Tiong Liu tertegun. Senyumnya hilang seketika. Aku. Bu Tongpai dapat menghasilkan murid yang bersedia menolong siapa saja yang memerlukannya, tanpa pandang siapapun orangnya, hal ini patut dikagumi. Tapi murid Go Beipai hanya bisa menggunakan kesempatan ketika lawannya sedang terluka, benar-benar hal yang memalukan. Hai Leong Lo Jin menarik nafas panjang. Tidak heran Bu Tibun dapat maju sedemikian pesat. Wajah Kuan Tiong Liu merah padam. Wajahnya tertunduk. Hai Leong Lo Jin mengalihkan pandangannya dan mendelik ke arah Wan Fei Yang. Kau tahu aku paling benci orang-orang Bu Tibun. Mengapa kau masih mau menolong mereka? Wan Fei yang tertegun. Senyumnya hilang seketika. Pertama, karena mereka sedang terluka parah. Sama sekali tidak sanggup memberikan perlawanan. Kedua, waktu itu aku toh masih belum mengenal Lo Cianpue, bagaimana aku bisa tahu kalau kau orang tua begitu membenci mereka, tanyanya keheranan. Hai Leong Lo Jin merenung sejenak, kemudian dia menganggukkan kepalanya. Apa yang kau katakan ada benarnya. Aku bukan anggota Bu Tibun. Aku menolong mereka juga atas perintah suhu. Aku hanya menjalankan tugas. Hai Leong Lo Jin mendelik sekali lagi kepada Wan Fei Yang. Aku percaya, katanya. Wan Fei yang berbalik menjadi heran. Kau percaya? Karena kau memang orang yang pantas dipercaya. Aku hanya seorang bubeng Xiaokat di Bu Tongpai. Dalam pandanganku, siapa orangnya yang bukan bubeng Xiaokat? Kuan Tiong Liu dapat melihat keadaan yang tidak menguntungkan dirinya. Susiok, orang Bu Tibun ini. Dia bukan orang Bu Tibun, sahut Hai Leong Lo Jin tenang. Tapi orang ini. Aku puas sekali dengan penjelasannya. Sekarang giliranmu untuk menjelaskan mengapa kau selalu mengincar kesempatan ketika orang sedang terluka? Tidakkah kau sadar bahwa dengan berbuat demikian, sama saja kau menjatuhkan nama baik Go Beipai? Pada saat itu aku hanya berpikir untuk membasmi kejahatan. Sama sekali tidak teringat masalah ini. Kuan Tiong Liu menundukkan kepalanya. Matanya mengerling ke sana kemari. Tiba-tiba dia menarik nafas panjang. Mengapa kau menarik nafas panjang? Tanya orang tua itu tiba-tiba. Aku lebih-lebih tidak menyangka bahwa aku tidak mampu menandingi seorang bubeng Xiaokat dari Bu Tongpai, sahutnya sambil menarik nafas panjang sekali lagi. Kening orang tua itu berkerut. Liong Gi Kiam Hoat dari Bu Tongpai dan Lok Jit Kiam Hoat dari Go Beipai disebut Suang Kiat di dunia bulim. Tapi meskipun aku telah menggunakan Lok Jit Kiam Hoat, aku masih bisa dikalahkan seorang bubeng Xiaokat dari Bu Tongpai. Mungkinkah Lok Jit Kiam Hoat hanya besar namanya saja tapi isinya kosong? Omong kosong, bentak orang tua itu dengan wajah kelam. Dulu ketika diadakan pertandingan pedang di Oisan, Chi Xiong sendiri mengakui bahwa Lok Jit Kiam Hoat dari Go Beipai tidak di bawah Liang Gi Kiam Hoat dari Bu Tongpai. Sedangkan dia yang seorang bubeng Xiaokat dari Bu Tongpai pun tidak berhasil kau kalahkan, hal ini karena aku masih belum mempelajari 3 jurus terakhir dari Lok Jit Kiam Hoat, tukas Kuan Tiong Liu cepat. Susiok, maka dari itu kau harus menurunkan ilmu itu kepadaku. Ini. Juga hanya dengan cara itu, nama baik Go Beipai bisa dipulihkan kembali, kata Kuan Tiong Liu tanpa memberikan kesempatan kepada Susioknya untuk menukas panjang lebar. Hai Leong Lo Jin berpikir sejenak. Hatinya mulai tergerak, akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Baik. Aku akan menurunkan 3 jurus terakhir dari Lok Jit Kiam Hoat. Setelah itu, matanya beralih kepada Wan Fei Yang. Tunggu sampai luka bubeng Xiaokat dari Bu Tongpai ini sembuh, baru diadakan pertarungan yang adil sekali lagi. Lihat apakah Bu Tongpai lebih unggul atau Go Beipai lebih unggul. Baru Wan Fei yang bermaksud mengatakan sesuatu, Kuan Tiong Liu sudah menyembah dengan membentur kepalanya di atas tanah sebanyak 3 kali. Terima kasih atas kebaikan Budi Susiok, katanya. Hai Leong Lo Jin tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Wan Fei yang cepat-cepat maju ke depan dan menjura dalam-dalam. Budi kebaikan Lo Cianpue menolong Bo Anpue tidak akan terlupakan sampai kapanpun juga. Bo Anpue tidak berani mengganggu lebih lama. Apa? Mau lari?
Tidak begitu mudah. Hai Liong Lo Jin mengibaskan tangannya. Kau harus tetap di sini sampai luka-lukamu sembuh. Maksud baik Lo Qianpui. Aku hanya ingin kau berduel dengan jujur menghadapi Kuan Tiong Liu, untuk membuktikan mana yang lebih hebat antara Bu Tong Pai dan Gou Bei Pai. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.